simpangan ini ya, terjadi simpangan. Nah, sehingga semula yang seolah-olah diasumsikan bahwa titiknya itu diam, tidak ada rotasi ya, tapi ternyata di situ bukan tidak ada rotasi ya, titiknya diam, tidak ada pergerakan ya, tidak. Ternyata kalau pada portal yang bergoyang itu ada goyangan, ada displacement sebesar dp. Ya. Nah, displacement inilah yang nanti harus kita perhitungkan, ya harus kita perhitungkan ini. Nah, displacement ini itu timbul akibat adanya momen yang bekerja pada ujung-ujung portal, ya pada ujung-ujung portal yang tidak di ujung-ujung portal yang tidak ada pengekangnya ini, sehingga momen tersebut itu menyebabkan portal itu bergoyang ya. Nah, oleh karena itu di sini goyangan portal ini itu diasumsikan sebagai gaya horizontal ini ya, gaya horizontal yang seolah-olah itu bekerja pada portal yang menyebabkan nanti ada displacement pada portal ini ya. Nah, kalau kita lihat pada portal yang tidak bergoyang ya, sehingga kolomnya juga tidak bergoyang ini ya. Maka di sini resultante reaksi-reaksi yang terjadi pada portal itu nanti akan sama dengan 0 ya ini. Ya. Itu kenapa demikian? Karena pada portal tersebut itu memang tidak ada gaya-gaya horizontal yang bekerja ya, atau gaya horizontal tersebut yang diasumsikan itu menyebabkan terjadinya simpangan ya, simpangan tadi ya. Sehingga di sini gaya-gayanya itu kalau kita jumlahkan itu nanti hasilnya akan sama dengan 0 ya ini ya. Nah, reaksi yang yang terjadi itu nanti jadi kondisi inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai cara nanti untuk mencari berapa besarnya gaya yang bekerja ini. Ya. Gaya yang bekerja pada ujung portal tersebut. Ya. Jadi ini ya ini di sini ada momen yang bekerja pada ujung ya. Ini adalah MA dan MB atau MA dan M. Di sini MA, di sini MB gitu ya. Nah, momen ini tentu saja ini adalah akibat adanya couple dari suatu gaya horizontal. Nah, gaya horizontal itu berapa besarnya itu nanti yang akan kita cari. Nah, kemudian pada portal yang bergoyang ya, jadi kolomnya nanti ada goyangan ini, maka pergerakan atau simpangan ataupun bergoyangnya kolom ya itu bukan karena ada gaya horizontal, tapi seperti tadi saya sampaikan itu adalah akibat dari momen yang bekerja pada ujung-ujungnya ini ya. Ini sehingga di sini kalau pada portal yang bergoyang itu tidak ada beban horizontal, namun kolomnya bergoyang karena goyangan tadi adalah akibat beban akibat momen ya, akibat momen yang bekerja pada tumbuhan tadi ya. Ini. Ya, jadi kalau pada kolom yang bergoyang ini ya, pada kolom yang tidak bergoyang ya. Pada kolom tidak bergoyang artinya ujung kolom tersebut itu nanti akan ada semacam tumpuan ini. Kalau ada tumpuan berarti di situ ada reaksi ya, ada reaksi. Nah, reaksinya berapa? Reaksinya bisa dihitung sebesar ini. Namun kalau portalnya tidak bergoyang berarti di situ tidak ada tumpuan ini ya. Tidak ada tumpuan berarti pada ujung kolom tersebut itu terjadi momen ya.
Jadi sekalipun tidak ada momen, tapi kolom tersebut tetap bergoyang. Ini. Nah, kenapa? Karena momen itu sendiri itu sebenarnya merupakan fungsi dari gaya lateral, ya, gaya lateral. Karena momen itu adalah kopel dari suatu gaya, sehingga nanti kita bisa mencari besarnya atau keseimbangan gaya pada portal yang bergoyang tadi dengan melihat keseimbangan momennya. Ya, semacam contoh di sini. Ya. Kita melihat ada portal, ya, portal ABCD ini dengan beban 7,2 yang posisinya 1 meter dari C ini, ya. Tinggi kolomnya 3, ya, kemudian panjang bentangnya 6 ini, ya, panjang bentangnya 6. Ya. Nah, dengan cepat kita bisa menghitung kekakuan dari masing-masing batang, AB jepit-jepit, CD jepit-jepit, DB jepit-jepit, ya, sehingga faktornya satu-satu semua. Ini, ya. Sehingga di sini didapatkan sepertiga, seperenam, ya. Sehingga faktor distribusinya bisa didapatkan ini, ya. Ini nggak masalah ya, saya yakin sampai sini ya. Kemudian di sini ada MCE, di sini ada MDE. Ini besarnya berapa? Besarnya bisa dihitung sebesar ini. Nah, kemudian kita dapatkan momen primer, momen ujung, gitu. Kita dapatkan faktor distribusi, gitu. Nah, analisis yang pertama kita lakukan itu dianggap portalnya tidak bergoyang. Jadi setelah kita dapatkan semuanya tadi, kita anggap portalnya tidak bergoyang. Sehingga kita lakukan analisis di sini, ya, ini kita dapatkan, ya, momen akhir sebesar ini. Ini adalah momen akhir. Ya. Jadi sekali lagi, ya, tadi dihitung, ya, momen primernya, ini momen primernya akibat beban titik tadi, ya. Kemudian ini adalah faktor distribusinya, ya. Kemudian analisis kita lakukan seolah portal tersebut merupakan portal yang tidak bergoyang, sehingga momen distribusi bisa kita lakukan sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya ini, ya. Ya, sehingga di sini ada ada di C ini ada 5 ada momen sebesar 5 ini positif, gitu, ya, sehingga ini kita distribusikan ke sini, ya, ke sini, ya, besarnya kita distribusikan ke minus 0,67 kali 5, ini minus 0,33 kali 5 dan seterusnya kita dapatkan ini, ya. Nah, AC dan CA A itu jepit, ya, sehingga di sini akan menginduksi, ya, akan menginduksi ini. Demikian pula DB, ya, momen yang terjadi pada D akan menginduksi ke B dan seterusnya ini, ya. Kemudian di sini DC, ya, yang D yang dari D akan menginduksi ke C separuh, yang dari C akan menginduksi ke D separuh, ya. Ini plus plus, ini minus minus, ya. Ini kemudian kita diskusikan lagi, induksi lagi dan seterusnya, sehingga kita dapatkan momen akhir itu sebesar ini, ya. Ini adalah momen akhir dengan asumsi bahwa strukturnya itu portal yang tidak bergoyang, ya, tidak bergoyang. Nah, kemudian kita lihat di sini dan MCD-nya positif, ya, MCD-nya positif, MCD positif, ya. Jadi ini momen yang berlawanan arah jarum jam itu positif, ya. Jadi tandanya adalah momen yang berlawanan arah jarum jam itu positif.
Ya, maaf, momen yang searah jarum jam itu positif. Sehingga di sini ya, kita lihat batang CA ya minus 35 ini, kemudian batang DB ini DB 124 positif ya searah jarum jam ini. Kemudian CA AC ya AC negatif, BD. Jadi kita lihat di sini ini adalah yang kita gambarkan di sini adalah momen-momen ujung kolom ya, momen-momen ujung kolom. Karena kenapa ya momen ujung kolomnya? Karena yang menyebabkan goyangan itu adalah momen ujung kolomnya aja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, jadi seolah-olah nanti pada kolom tersebut itu akan ada gaya horizontal ya, akan ada gaya horizontal ya. Gaya horizontal pada batang AC adalah sebesar ini reaksi-reaksi momen yang ada di sini ya. Batang AC ya, tambahkan aja ya, ini berlawanan arah, ini juga berlawanan arah ya, sehingga minus 176 minus dibagi 3 ya. Ini arahnya adalah ke kiri ya, jadi ke kiri sana ya, arahnya ke kiri ya, di sini ya. Tapi pada kolom DB ini searah ya, tambahkan aja dibagi 3. Ini arahnya ke kanan ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan di sini ini 1,770 ke kiri, ini 0,613 ke kanan ya. Sehingga di sini sebetulnya di kolom ini ada gaya horizontal sebesar minus 1,157 berasal dari minus 1770 dikurangi 0,613. Sehingga di sini ada gaya pada ujung di sini yang besarnya adalah sebesar ini. Ini yang disebutnya pada CD, ya, pada batang CD, ya, pada ujung kolom itu. Nah, sekarang kita lihat ya, karena sebenarnya di sini tidak ada gaya horizontal yang bekerja, ya, karena memang itu terjadi karena sifat kolom yang bergoyang ini, jadi tidak ada gaya ini. Nah, sekarang kita asumsikan ya pada kolom tersebut ya, karena ini ada gaya ke kiri ya, misalnya saja ini ya, kita asumsikan kita kerjakan beban satu satuan ya pada batang CD ya, beban satu satuan pada batang CD ini. Nah, beban satu satuan pada batang CD tersebut itu nanti akan menyebabkan momen ya yang pada batang AC maupun pada kolom AC maupun pada kolom BD ya. Sehingga nanti besarnya kolom pada AC ya, batang AC itu adalah sama dengan pada momen kolom pada CA ini ya. Begitu pula pada BD ya, itu juga sama dengan BD nih. Sehingga besarnya adalah sama dengan MP/4 karena kebetulan di sini besarnya adalah sama dengan jadi momen-momen di sini besarnya sama ya. Asumsinya adalah EI ini EI-nya sama. Kalau EI-nya sama berarti nanti akan terbagi 4 ya. Ya, jadi seolah-olah pada kolom-kolom tersebut itu akan terjadi momen besar MP ya. Ini dikalikan 4. Ya. Ini. Ya. Jadi ini adalah momen ujung pada kolom-kolom akibat bekerjanya beban satu satuan.
Nah, sehingga kemudian kalau ini itu kita lakukan analisis pada tabel cross di sini ya. Momen faktor angka distribusinya sama ini ya, sama ini. Kemudian momen primernya ini adalah akibat beban satu satuan tadi ya. Kemudian kita lakukan tabulasi sebagaimana pada cara cross tadi ya. Ini ya, ini ada AC, ini ada CA, ini CA didistribusikan ke sini ya. Di sini minus, maaf di sini plus, sehingga di sini minus ya. Ini demikian pula pada DB ini ya. DB untuk DD-nya ini didistribusikan ke sini dan ke sini ya. Pada titik C, pada D akan didistribusi ke C ya. Induksi momennya besarnya sama, kalau distribusi momennya berlawanan arah. Terus kita lakukan demikian sehingga kemudian adalah momen akhir. Ini adalah momen akhir akibat beban satu satuan ya. Satu satuan ya. Satu satuan di D ini ya. Ya, sehingga kemudian momen-momen ujung yang terjadi akibat beban satu satuan ini ya, itu kalau kita hitung berapa jumlahnya ya. Ya, ini. Jadi kita hitung saja ini 0, ini ditambahkan ini ditambahkan ini ya. Sehingga kemudian yang ditambahkan itu hanya momen yang terjadi pada ujung kolom ya, sehingga di sini adalah pada AC dan CA ini AC dan CA ini ya, sedangkan yang ini itu adalah pada DB dan BD, ini DB ini BD ya, sehingga ini hanya kolom-kolom yang ujung-ujung kolomnya saja dibagi 3 sehingga ada 0,57. Nah, ternyata di sini portal diberi beban 1 kN pada JD itu akan terjadi momen sebesar 0,75 serta adanya pengurangan gaya horizontal menjadi 0,57 ya ini. Jadi beban satu satuan tadi ya itu menyebabkan pada ujung-ujung kolom itu gayanya berkurang menjadi 0,57 ini. Nah, tentu saja pada portal tersebut itu tidak ada gaya horizontal ini, tidak ada gaya horizontal gitu. Ya, sedangkan pada analisis dengan asumsi portalnya tidak bergoyang itu terjadi 1,157 kN ini ya. Nah, oleh karena itu agar menjadi 0 ini, maka gaya satu satuan tersebut itu harus dikalikan suatu faktor sebesar alfa. Di mana faktor tersebut dapat dihitung sebagai besarnya gaya horizontal yang terjadi dengan asumsi portal tidak bergoyang dibagi dengan beban satu satuan ya pada beban satu satuan ya pada portal tersebut. Besarnya adalah sebesar 2,3 ini. Nah, oleh karena itu kemudian gaya-gaya momen akhir yang didapatkan dari asumsi portal bergoyang tadi itu dikalikan dengan 2,03 ya. Jadi M akhirnya tadi ini adalah momen akibat satu satuan ini ya. Kemudian ini dikalikan dengan 2,03 ya. Dengan 2,03 ini. Ya. Nah, kemudian momen akhir ya, momen akhir adalah
momen yang didapatkan dengan asumsi ini sebagai momen portal yang tidak bergoyang tadi ini ditambahkan dengan momen hasil perkalian antara momen yang diperoleh dari beban satu satuan dikalikan dengan faktor bebannya, didapatkan ini adalah momen akhir kombinasinya. Ini adalah yang merupakan momen yang kita cari, ini, ya, momen yang kita cari. Nah, sehingga kemudian bisa kita gambarkan distribusinya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi dicari dulu ya dengan asumsi ada beban sebesar satu satuan yang bekerja pada portal tersebut ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk analisis portal bergoyang. Jadi kalau analisis portal bergoyang berarti ada dua langkah ini. Ada dua langkah. Ada dua langkah yang harus kita lakukan ini untuk mencari gayanya ini. Nah, semakin banyak jumlah lantainya ini, maka sebetulnya nanti juga akan semakin banyak pula proses iterasinya ini. Karena nanti beban satu satuan itu nanti akan kita berikan per lantai ini. Ya. Sehingga kalau saat ini dicontoh itu portal kita itu hanya satu lantai. Kalau portal kita dua lantai, ya, maka nanti akan ada dua langkah untuk menghitung pengaruh dari beban satuan. Jadi beban satuan kita berikan di lantai pertama, kemudian iterasi kedua adalah beban satuan kita berikan di lantai kedua. Ya, sehingga analisis ini sebenarnya selain walaupun sebetulnya cukup akurat ini, ya, cukup akurat di sini, ya, tetapi memang panjang ya untuk lantai yang semakin jumlah lantai yang semakin banyak nanti akan menjadi semakin panjang ini, ya. Ya. Nah, sehingga kemudian ada cara yang ya. Ada cara yang lebih lebih sederhana ini yang diperkenalkan oleh Siti Morris, ya, Profesor Siti Morris tahun 32 ini, ya. Ini sehingga untuk analisis pada portal bergoyang daripada nanti menggunakan iterasi yang cukup banyak, cukup lama, apabila jumlah tingkatnya semakin banyak, maka dia memperkenalkan ini, ya, memperkenalkan ya bahwa kalau kita melihat kolom, ya, kolom sebagai bagian dari suatu portal, ya, maka ujung-ujung kolom tersebut adalah merupakan suatu sistem rangka yang kaku. Jadi ujung kolom bawahnya kaku, ujung atasnya kaku. Sehingga goyangan ke samping itu seolah-olah akan menyebabkan, ya, ujung atas itu bergoyang. Demikian pula sebetulnya ujung bawahnya juga ini ada momen yang timbul pada masing-masing ujungnya, dan momen tersebut itu sebetulnya adalah sebagai suatu aksi dari adanya couple gaya horizontal ini. Sehingga baik ujung atas maupun ujung bawah itu masing-masing timbul gaya horizontal sebesar H.
gaya horizontal bercabang. Nah, model deformasi dari portal ini itu bisa kita pandang ya ini. Kalau kita potong pada bagian tengahnya ini, ya, pada bagian tengahnya, maka idealisasi dari portal ini bisa kita asumsikan sebagaimana kita melihat suatu bentuk cantilever, ya. Ujung bawah itu adalah cantilever dengan beban H, ujung atas itu juga cantilever dengan beban H. Ini. Lengannya adalah karena ini kita potong di tengah. Karena kenapa potong di tengah? Karena di tengah ini kebetulan adalah apa yang disebut sebagai inflection point. Ya, jadi ini adalah titik balik. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat bagian bawah itu cembung, bagian atas cekung. Ini. Ya. Nah, titik tengah itu adalah titik balik. Ini. Ya, titik balik. Nah, kita potong di titik balik tersebut, maka ujung bawah itu adalah sebagai cantilever dengan ujung H per 2. Bagian atas itu juga cantilever dengan ujung H per 2. Ini, ya. Sehingga di sini itu ada momen MP ya, sebesar H itu adalah gaya horizontal, dikalikan H per 2. Atau ada momen sebesar setengah H dikalikan tinggi portal. Ya. Nah, sehingga kemudian si timoris ini bisa kita lakukan ya dengan cara berikut ini ya. Jadi yang pertama dihitung kekakuan batang sebagaimana biasa ini. Kemudian dihitung faktor distribusinya ini, dihitung momen primernya ini. Kemudian setelah dihitung momen primernya ini, kemudian ini hitung momen ujung batang akibat beban luar horizontal ya. Ini. Ya, jadi di sini sampai kemudian didapatkan momen-momen primer ya ini. Kemudian dihitung momen induksi ya, momen induksi. Kemudian, nah ini yang beda, ini ada momen koreksi ya, momen koreksi. Nah, seperti apa contohnya? Mungkin kita lihat saja seperti bagaimana contoh yang ini. Nah, di sini ini adalah contoh dari analisis untuk portal bergoyang yang contoh sebelumnya ini. Sampai di sini ini nilainya sama ya ini. Jadi langkahnya sama. Hanya kemudian di sini setelah sampai hitungan satu siklus lengkap ini, kemudian dilakukan momen koreksi. Misalnya adalah ini. Dari mana itu momen koreksi? Momen koreksi adalah misalnya adalah ini ya. 1/4 H ini 1/4 ya dikalikan 1,67 ini ditambah 335 ya ditambah 0,67 0,33. Jadi kenapa ada 1/4? Karena ada momen ujung-ujung kolom ini adalah momen kolom AC ya, itu dijumlahkan ya. Ini juga dijumlahkan kolom BD ini dan ini. Kebetulan sama ini. Kenapa dibagi 4? Karena itu adalah momen koreksi ya. Ini, momen koreksi. Ya. Nah, momen koreksi ini tentu saja nilainya berlawanan ya. Jadi momen koreksi itu adalah nilainya yang berlawanan karena dia yang nanti akan menyeimbangkan ini. Ya. Sehingga di sini min itu menunjukkan bahwa arahnya itu berlawanan.
sehingga didapatkan ini adalah ya, mohon koreksi semua ini. Ya. Nah, akibat ada momen koreksi, maka titik C itu tidak seimbang lagi. Ini didistribusikan lagi, induksi lagi. Lantas ini ada koreksi lagi. Ya. Koreksi ini akan menyebabkan titik C dan titik D, C dan D tidak seimbang, sehingga didistribusikan lagi, diinduksikan lagi. Nah, baru kemudian dilakukan koreksi. Kemudian momen akhirnya didapatkan sebesarnya adalah ini. Nah, kita lihat di sini nilainya ini, nilai hasil ini dengan yang interiterasi itu cukup mirip ya, sehingga model City Morris itu nanti akan bisa juga kita gunakan untuk analisis, dan nanti akan jadi lebih mudah ini. Ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Nanti saya akan memberikan juga PR ya. Nanti akan saya upload di tugas ya. Nanti akan saya upload di tugas ini. Silakan nanti Anda kerjakan. Nah, PR itu nanti batasnya adalah sampai dengan sebelum masa UAS ya, sebelum masa UAS. Jadi Anda punya waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan itu. Ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, ya. Baik, kalau tidak ada, baik, saya akhiri sampai sini ya. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.